warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Saya Didi Mulyono dari SDN 1 Cimanyangrai berperan sebagai supervisor. Dan teman saya Agus Setiawan dari SDN 1 Sukanegara sebagai coach. Dan teman saya Imas Masdianingsih dari SMP Negeri 3 Gunung Kencana sebagai coach. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Didi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Didi. Alhamdulillah baik ya Pak Agus ya. Nah, hari ini kan kita akan melakukan kegiatan supervisi ya. Iya. Nah, di mana nanti Pak Agus kan akan berperan sebagai coach ya. Betul. Yang akan mengcoaching kuci. Iya. Nah, terkait nanti supervisi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Nah, ini ada rubrik penilaiannya ya. Nah, rubrik penilaiannya di mana nanti dalam pra supervisi atau supervisi dan pasca supervisi ya. Nah, di mana nanti akan ada poin tidak dilakukan gitu ya. Iya, Pak. Sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip kucing gitu ya. Dan yang terakhir adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip kucing, yaitu di mana terdiri dari kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, potensi dari si kucing itu sendiri bagus ya. Iya. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak Agus ya. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa nih kucing yang akan ingin Pak Agus kembangkan nanti? Kan kompetensi kucing itu ada 3 ya. Ada presence, hadir seutuhnya, mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira dari kompetensi kucing itu apa yang ingin Pak Agus kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan kucing nanti itu ketiga-tiganya Pak. Oh iya. Ketiga-tiganya dari mulai present atau hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Luar biasa bagus ya. Ya. Jadi memang itu kan satu keterkaitan ya yang tidak bisa dilepaskan ya. Betul. Dari kompetensi kucing itu tadi ya. Betul. Ada 3 tadi itu ya. Berarti Pak Agus tuh sebenarnya ingin menguasai semuanya ya. Ingin menguasai semuanya. Betul. Namun Pak Agus ya, dari nanti kita akan kegiatan supervisi ini ya. Tapi dari bagian ketiga itu tadi ya, kalau secara spesifik nih yang nanti akan diobservasi nih, itu yang bagian yang mana itu? Yang spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi itu membuat pertanyaan berbobot Pak, karena memang saya rasa sebuah kelemahan dari saya itu untuk mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi nanti pas kegiatan kucing saya ingin mencoba mengembangkannya begitu, dibantu dengan supervisor. Ya memang pertanyaan berbobot ini kalau menurut saya emang bagian inti ya, bagaimana cara nanti bisa menyelesaikan masalah ya, bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kucing nanti ya, bisa mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan kemampuan si kucing nanti ya. Bagus ya. Luar biasa Pak Agus nih. Wow. Luar biasa sekali Pak Agus. Terus yang selanjutnya nih, dari kompetensi yang tadi yang spesifik dikembangkan ya. Nah, indikator ketercapaian itu dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Untuk indikatornya itu saya ingin kuci itu dapat menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan atau sebagai alternatif solusi permasalahan yang ada pada kuci. Bagus sekali ya. Itu tadi kan keterkaitan dengan pertanyaan berbobot tadi ya. Betul. Itu bisa mengaktifkan ya potensi-potensi dari pertanyaan tersebut supaya kuci dapat menggali potensi pada dirinya. Jadi bisa istilahnya menyelesaikan permasalahannya nanti ya. Bagus ya. Betul Pak. Luar biasa nih Pak Agus ya.
Baik, bagus ya. Untuk selanjutnya nanti kan kita akan melakukan proses supervisinya ya. Betul. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Apa yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya nanti kita langsung aja ke ke tahap selanjutnya ya, untuk melakukan praktek kucing ya, kegiatan kucingnya itu sendiri ya. Iya. Untuk saat ini cukup sekian, bagus ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama sudah Pak Didi. meluangkan waktunya nih, bagus Iya, ya. Nanti kita ketemu di praktik kucingnya ya. Iya. Terima kasih, bagus. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat siang, apa kabar hari ini Bu Imas? Alhamdulillah sehat, Pak. Akhir-akhir ini saya lihat Bu Imas sering murung ini, ada apa ini Bu Imas? Iya nih, Pak. Akhir-akhir ini ya, saya itu suka kesel gitu. Kebetulan nih, sebenarnya saya pengen cerita ke Bapak ya, udah lama. Jadi mungkin kita baru sempat aja ini ya ngobrol, bisa sempat ketemu. Terima kasih nih, Pak. Jadi begini, Pak. Di kelas saya ya, waktu saya melakukan pembelajaran kelas 8 nih, bagian materi zat aditif, itu saya sudah menerangkan, sudah mengondisikan kelas, tetapi anak-anak itu gimana ya Pak ya, nggak mau apa ya, sesuai dengan yang kita harapkan gitu, malas belajarnya, entah itu tidak memperhatikan gitu ya, atau bagaimana seperti itu. Jadi saya merasa nggak enak gitu itu di kelas. Saya saya menjelaskan, tapi anak-anak ngobrol aja dengan aktivitas mereka gitu ya. Oh iya, seperti itu Pak. Jadi di sini Bu Imas itu harapan ngobrol dengan saya ini harapannya seperti apa itu? Iya Pak, jadi begini, saya itu berharap ya, dari saya curhat nih ke Pak Agus ya, seperti itu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tadi. Jadi saya ingin saya belajar mengajar dengan tenang, nyaman, anak-anak juga mau memperhatikan saya, mau mengikuti pembelajaran saya, seperti itu Pak. Yang saya dengar tadi dari Ibu itu jadi anak-anak itu malas atau bagaimana itu dalam pembelajaran? Kurang aktif gitu Pak. Oh, kurang aktif ya Bu. Jadi kayak nggak semangat gitu mengikuti pembelajaran saya. Harapan Ibu dari permasalahan tadi apa kira-kira Bu? Ya, saya berharap anak-anak itu semangat dan aktif gitu mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu. Ya. Mungkin Ibu tahu kira-kira ini siswa Ibu ya? Siswa Ibu di situ kurang aktif itu kira-kira kenapa itu? Iya Pak, jadi begini ya. Mungkin salah satunya ya mungkin ada yang malas ya. Mereka nggak mau belajar. Yang kedua, setelah saya perhatikan ini kayaknya mereka itu kurang bersemangat gitu ya mengikuti pembelajaran saya. Mungkin dari cara saya mengajar mungkin yang masih monoton gitu ya Pak ya. Jadi kayak mungkin metode atau media yang saya gunakan kurang menarik mungkin bagi mereka ya, sehingga mereka kurang antusias gitu dan semangat mengikuti pembelajaran itu. Nah, mendengar dari cerita Bu Imas tadi, apa pembelajaran yang sudah Bu Imas lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya masih menggunakan metode ceramah Pak, konvensional ya. Kemudian media yang saya gunakan juga kurang bervariatif, dan saya juga masih belum menggunakan LKPD Pak. Jadi mungkin belum terarah gitu ya, seperti itu. Nah, pembelajaran yang Bu Imas sajikan tadi itu sesuai, menurut Bu Imas sesuai atau sudah sesuai atau belum itu dengan keinginan siswa? Iya Pak, kayaknya ya kalau dari apa yang sudah saya lakukan, ternyata respon siswa itu seperti itu. Jadi saya berpikir jadi belum sesuai mungkin ya. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan atau menyajikan pembelajaran yang lebih menarik,
Iya. Kemudian membuat pembelajaran itu situasinya menyenangkan ya. Tadi itu Pak, Iya. jadi apa ya, strategi ya mungkin ya, strategi dan metode pembelajaran harus saya rubah, lebih bervariasi lagi. Kemudian nanti saya akan melakukan metode diskusi ataupun praktikum ya, uji kinerja, sehingga siswa itu lebih aktif mungkin ya. Jadi nggak cuek, mereka nggak sempat ngobrol nih seperti itu. Kemudian tadi itu Pak, jadi saya juga ini insya Allah nih nanti akan melakukan atau menggunakan metode ini LKPD ya Pak ya, LKPD yang menarik ya, sehingga nanti pembelajarannya itu lebih terarah, siswa juga lebih tertarik, seperti itu Pak. Iya. Nah jadi rencana itu untuk rencana ke depan ya Bu? Iya. Untuk rencana ke depan bisa yang saya dengar tadi itu dengan mengubah atau menambahkan ya metode pembelajaran secara bervariatif. Nah, ada harapan lain Bu dari hal yang sudah Ibu bicarakan tadi? Iya Pak, ada Pak. Jadi saya berharap selain anak itu lebih antusias, lebih aktif, lebih semangat mengikuti pembelajaran saya ingin anak-anak itu mempunyai nilai dari pengetahuan maupun keterampilannya itu lebih meningkat dari sebelumnya. Oh iya, Jadi betul. dari kemampuan kognitif mereka ya, afektif dan psikomotornya itu ada atau mengalami perubahan yang signifikan lah, seperti itu. Iya, betul Bu. Memang dari antusiasme siswa, kemudian semangat belajar siswa itu sudah otomatis ada kaitan dengan peningkatan nilai-nilai siswa tersebut ya. Nah baiklah kalau begitu Bu, mudah-mudahan masalah Ibu dengan solusi tadi ya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari solusi tadi yang sudah Ibu ungkapkan, kira-kira siapa saja sih Bu yang bisa membantu dalam pelaksanaan alternatif solusi tersebut? Iya Pak. Jadi saya membutuhkan dukungan ya dari terutama kepala sekolah, kemudian rekan-rekan kerja saya. Jadi ketika misalkan nanti saya melakukan pembelajaran, mungkin nanti ada supervisi kelas gitu ya, sehingga memantau apakah pembelajaran saya ini sudah sesuai atau sudah mengalami perubahan apa tidak gitu ya, apa masih seperti yang kemarin-kemarin, seperti itu. Kemudian saya juga mengharapkan dari teman-teman itu mau berbagi, sharing gitu ya, berbagi praktik baik mungkin apa dengan metode yang mereka sudah terapkan, kemudian menceritakan kembali kepada saya, siapa tahu menjadi inspirasi juga nanti buat saya gitu, seperti itu. Iya, betul. Sehingga saya bisa lebih menambah apa ya, kemampuan kompetensi diri saya itu Pak. Iya. Seperti itu. Kira-kira nih Bu, untuk kan rencana kedepannya dimulai dengan istilahnya mengubah mengubah strategi mengajarnya, kemudian bisa dibantu dengan rekan sejawat ataupun pimpinan di sekolah begitu ya Bu. Nah kira-kira kapan Ibu mulai dilaksanakannya? Ya, insya Allah nanti Pak, karena ini pembelajaran terakhir di semester 1 ini ya, nanti mungkin saya akan melaksanakan di semester kedua mungkin Pak, nanti insya Allah ya. Bagus Bu, semangat ya Bu, tetap semangat. Alhamdulillah ya Pak, harus semangat ini. Pasti ada solusi terbaik. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa kalau misalnya memang sudah terlaksana nanti ke depan dan berhasil kita berbagi dengan yang lain. Oh siap Pak, tenang Pak, siap ya. Kira-kira nanti Ibu sudah berjalan, jangan lupa istilahnya berbagi, termasuk dengan saya juga Bu. Iya Pak, insya Allah nanti saya share lagi, konsultasi lagi pastinya ya Pak ya, tindak lanjutnya seperti apa. Nanti saya juga minta arahannya nih dari Bapak, apakah saya sudah melaksanakan atau ada yang perlu nanti diperbaiki atau tidak gitu ya. Sama-sama, tapi Bu, yang jelas saya harus tetap mengembangkan kompetensi saya
ya itu Pak. Ya, Jelas sama, seperti sama. itu. Dari obrolan kita Iya. seperti ini pun Iya. saya juga mendapat inspirasi baru Iya, ya. Inspirasi baru dari Ibu. Kemudian nanti hasilnya bisa berbagi lagi dengan saya begitu. Iya, Bu, ya. iya Pak. Ya. Eh, mungkin untuk obrolan hari ini atau ada yang ingin ditambahkan lagi, Iya, ada Pak. permasalahan lainnya begitu. Bukan permasalahan sih Iya. Pak, tapi saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak, sehingga saya merasa lega ya Pak, ini perasaan saya sudah sedikit ini berkurang gitu. Jadi tadi saya kesel, masih ini alhamdulillah sekarang saya udah bisa tertawa ini Pak. Oh ya, ya mudah-mudahan dari obrolan kita ini Ya. ada sebuah solusi begitu, Ya, ada sebuah ya. Inspirasi lah Iya, buat iya. kita semua, terutama Pak. buat Ibu, termasuk saya juga. Iya, terima kasih ini Pak ya, Bapak sudah mau meluangkan waktunya ini. Sama-sama Ibu, Iya. tidak apa-apa. Mohon maaf ya Pak ya, saya sudah merepotkan ini. Enggak Bu. Enggak. Ya Nah, nanti ini mudah-mudahan sesuai. kita bisa sharing lagi ya Pak. Kebetulan Amin. ini saya mau menjemput anak saya sekolah ini Pak. Oh iya, Iya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik ya. Kita kan sudah melakukan kegiatan supervisi ya, Pak Agus ya. Betul. Bagaimana nih? Udah apa namanya melakukan kegiatan supervisi nih? Alhamdulillah Pak, perasaan saya senang sekali dapat melakukan kegiatan coaching ya. Kegiatan coaching, kemudian kita mendapatkan suatu hal yang baru dari coaching terutama. Iya. Ya, dari coaching. Jadi Pak Agus nih mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lah ya. Betul. Begini Pak Agus ya, selama saya itu mengamati kegiatan Pak Agus terkait dengan Pak Agus sebagai coach ya, dengan berdialog dengan coachnya yang saya amati ya pada saat kegiatan supervisi itu, Bapak sudah melakukan kegiatan coach ini ya. Betul. Sudah terkait berdasarkan alur tirtanya Pak. Oh iya, Nah, iya. sudah. Jadi alur tirtanya sudah masuk ya, alhamdulillah sudah ada semua terpenuhi di kegiatan tersebut Pak ya. Iya. Di kegiatan tersebut, dan itu sudah sesuai lah ya, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu. Sesuai Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Bapak mendengar pernyataan dari saya ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya cukup senang sekali karena hal tersebut yang ingin saya kembangkan begitu bersama membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi untuk coaching gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah sesuai, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali Pak. Alhamdulillah senang ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Namun ya Pak Agus ya, Iya. namun gitu ya, namun demikian dari kegiatan yang sudah saya amati gitu ya, saya juga melihat ada beberapa hal yang nampaknya gitu ya masih harus bisa dikembangkan gitu Pak Agus ya. Iya, iya. Misalnya tuh waktu ketika saya mengamati kegiatan supervisi itu, yang Bapak lakukan yaitu terkait pertanyaan yang belum tersampaikan gitu kepada kucing, Iya. yaitu terkait dengan refleksi gitu ya, refleksi si kucingnya gitu ya. Oh, iya. Terus yang sebetulnya sih yang kalau kita rujuk ke yang standar yang seharusnya gitu bagus ya. Iya. Nah itu pertanyaan seperti itu harus ditanyakan gitu ya. Iya. Gitu. Nah Iya. terus berkaitan di pertanyaan yang berbobot itu ya, Iya. ini kan kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kuasai ya. Iya. Nah itu yang saya perhatikan dari alur kegiatan yang kemarin tuh, Bapak juga belum belum menanyakan terkait dengan pengukuran progresnya gitu ya. Jadi terkait dengan pengukuran progresnya. Iya. Namun secara overall gitu ya, secara keseluruhan ya sudah tampak baik lah. Iya. Itu mungkin yang harus nanti bisa dikembangkan gitu ya. Insya Allah. Nah, apa yang sudah tadi saya sampaikan ke Pak Agus tuh ya, Iya. terkait yang bisa dikembangkan itu, bagaimana nih pendapat Pak Agus sendiri? Pendapat saya pertama ucapan terima kasih, tentunya terima kasih Pak Didi sudah
sudah menjadi acuan bagi saya begitu untuk Ya. pengembangan diri saya selanjutnya, terutama dalam beberapa hal tadi yang masih perlu pengembangan begitu Pak. Jadi itu untuk kebaikan saya juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Memang sepertinya jika kita ingin lebih sempurna lagi, kita harus lebih belajar lagi gitu ya. Betul, Jadi, betul, belajar Pak. tanpa henti gitu Pak Agus ya. Betul Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Agus ya, kira-kira nih kan berkaitan dengan kegiatan supervisi tadi itu kan Pak Agus lebih spesifik ke pertanyaan berbobot ya, yang ingin Betul. lebih banyak dikembangkan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Agus kembangkan nih ya, berdasarkan yang coaching yang sudah Pak Agus lakukan tadi itu? Ya. Tentu saja yang pertama dari membuat pertanyaan berbobot, saya masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan ya, terutama misalkan refleksinya. Itu bahan acuan untuk saya ke depannya. Saya ingin lebih mengembangkan lagi, terutama di dalam penyampaian refleksi ya, penyampaian refleksi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan itu mendengarkan aktif gitu Pak. Ingin saya coba kembangkan lagi itu ya. Jadi, Itu ya, berarti Pak Agus ini ingin mengembangkan beberapa poin atau beberapa aspek dari pertanyaan berbobot itu ya. Iya, betul Pak. Jadi ada yang masih kurang tadi Iya. gitu, jadi ingin dikembangkan lagi Iya, ya. satu lagi Nah, untuk itu progresnya itu Pak. progresnya ya. Yang akan saya coba kembangkan lagi. Dan satu lagi tadi ingin lebih menguasai mendengarkan secara aktif ya. Betul, betul, Pak. Masih mendengarkan secara aktif. Bagus sekali, bagus ya. Oh, luar biasa sekali nih apa namanya tindak lanjut untuk ke depan ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Pak saya bisa mengembangkannya. Iya ya. Terus nih, kan kita sudah melakukan kegiatan supervisi tadi Iya. ya. Kira-kira rencana untuk tindakan selanjutnya ini seperti apa nih? Dari kan kita sudah melakukan kegiatan Iya. supervisi akademik nih. Ya. Jadi untuk selanjutnya kalau memang saya sudah menguasai istilahnya secara keseluruhan prinsip-prinsip coaching, saya ingin mencoba mendesiminasikan atau menerapkan minimal di sekolah saya begitu. Ya minimal dalam ruang lingkup sekolah saya dulu gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Bagus ya. Jadi lebih khusus ya Ya, sekolah gitu ya. rekan sejawat, Sejawat, ya dengan siswa Gitu ya. Nah, terkait dari apa yang sudah kita lakukan ya dari rangkaian kegiatan ini ya, ya. ada nggak yang sudah terbayang nih dari Bapak nih ya Ya. untuk meningkatkan lagi performa di area ini nih? Itu misalnya nanti akan dilakukan kapan gitu ya? Ya. Di mana gitu? Terus siapa nanti yang akan membantu gitu? Ya. Jadi untuk pengembangan selanjutnya, jadi saya rencana saya itu akan melaksanakan dengan teman sejawat, kemudian dengan siswa itu dalam ruang lingkup sekolah dulu. Kemudian untuk waktunya itu setelah melihat hasil dari pembelajaran semester ini, Iya. apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian untuk yang membantu saya bisa dari teman CGP ataupun dengan kepala sekolah Pak. Kira-kira actionnya kapan itu? Actionnya di awal semester Pak. Oh, di awal Di semester awal ya? semester Oh. 2 ya. Karena sebentar lagi kan kita ulangan ya. Ulangan, kemudian melihat hasil penilaian siswa apakah memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Luar biasa bagus ya, luar biasa sekali ya. Kemudian nih dari serangkaian kegiatan tadi ya, saya sudah mengamati beberapa poin ya dari rangkaian kegiatan tersebut ya. Secara keseluruhan ya, secara overall itu Pak Agus itu sudah melakukan dengan sesuai dengan prinsip coach gitu ya, sesuai dengan prinsip coach. Ya, terima kasih. Antara Pak Didi. kemitraan, proses Ya. kreatif dan memaksimalkan potensi. Namun Iya. kan tadi ada beberapa catatan itu ya. Betul, Ada beberapa betul. catatan yang Betul. harus dikembangkan Iya, lagi ya. iya. Harus dikembangkan lagi. Nah, untuk selanjutnya Pak Agus ya. Kira-kira dari serangkaian kegiatan ini apa nih yang Pak Agus dapatkan dari proses kegiatan ini? Dari proses terutama untuk kegiatan coaching ini
saya mendapatkan hal-hal yang baru tentunya dari permasalahan Koci. Itu juga menjadi referensi bagi saya apabila menemukan permasalahan tersebut, hal apa yang menjadi alternatif solusinya. Kemudian dari kegiatan coaching ini juga saya belajar untuk menggali potensi dari teman kita dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan, terutama permasalahan di kelas begitu, yang biasa kita lakukan ya. Ini itu, Pak. Oh, luar biasa Pak Gus ya. Alhamdulillah ya, sudah istilahnya kegiatan ini bermanfaat ya bagi kita semua lah, khususnya bagi Pak Agus ya, bagi saya juga nih sebagai supervisor ya. Pak. Alhamdulillah ya, kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar Pak Gus ya. Sudah berjalan dengan lancar, serangkaian acara kegiatan kita nih dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan ini ya bisa bermanfaat ya bagi kita semua ya. Bagi saya, bagi Bapak gitu ya. Khususnya nanti kita bisa mentransfer ya, berbagi ilmu, berbagi praktik baik kepada halayak umum atau khususnya di sekolah kita ya, dari warga sekolah. Gitu Pak Agus ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi kita Pak Gus ya. Amin. Terima kasih Pak Gus ini atas waktunya ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi ya. Bisa mengembangkan kemampuan kita lebih baik untuk ke depannya Pak Gus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gus atas waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.